Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi keamanan sistem komputer. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu evaluasi keamanan sistem informasi. Apabila Anda telah memiliki sebuah sistem informasi, pada materi ini akan membantu Anda untuk mengevaluasi keamanan sistem informasi yang Anda miliki. Meski sebuah sistem informasi yang sudah dirancang memiliki perangkat keamanan, dalam operasi masalah keamanan harus selalu dimonitor. Hal ini disebabkan oleh beberapa antara lain ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Yang kedua, kesalahan konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau lupa konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Misal mode atau permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password secara tidak sengaja dirubah sehingga dapat dirubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, penambahan perangkat baru atau hardware dan software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Operator dan administrator harus belajar lagi. Dalam masa belajar ini banyak hal yang jauh dari sempurna, misalnya server atau software yang masih menggunakan konfigurasi awal dari vendor atau dengan password yang lama. Selanjutnya, sumber lubang keamanan. Lubang keamanan atau security hole dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya salah desain atau desain flow, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Salah desain lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah satu desain umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada dan akan sulit diperbaiki. Contoh sistem yang lemah desainnya adalah algoritma enkripsi root 13 atau Caesar cipher, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritma dapat memecahkan enkripsi tersebut. Contoh lain, lubang keamanan yang dapat dikategorikan ke dalam kesalahan desain adalah desain urutan nomor atau sequence numbering dari paket TCP atau IP. Kesalahan ini dapat eksploitasi sehingga timbul masalah yang dikenal dengan nama IP spoofing, yaitu sebuah host memasukkan diri seolah-olah menjadi host lain dengan membuat paket palsu. Setelah mengamati urutan paket dari host yang hendak diserang, bahkan dengan mengamati cara mengurutkan nomor paket, bisa dikenali sistem yang digunakan. Mekanisme ini digunakan oleh program Nmap dan Quezzo untuk mendeteksi operating system dari sebuah sistem yang disebut fingerprint. Contoh, dari informasi yang lebih lengkap mengenai masalah kelemahan protokol TCP atau IP dapat dilihat pada referensi. Selanjutnya yaitu implementasi kurang baik. Lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan implementasi yang sering terjadi. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya, cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Sebagai contoh, seringkali batas bound dari sebuah array tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang
dapat dieksploitasi, misalnya override ke variabel berikutnya. Lalu, contoh lain dari sumber lubang keamanan yang disebabkan oleh kurang baiknya implementasi adalah kealpaan memfilter karakter-karakter yang aneh yang dimasukkan sebagai input dari sebuah program, misalnya input dari CGI script 2, sehingga sang program dapat mengakses berkas atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. Salah konfigurasi. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Contoh, masalah yang disebabkan oleh salah konfigurasi adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakas secara tidak sengaja menjadi readable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Keadaan sebuah komputer dijual dengan konfigurasi yang sangat lemah. Salah penggunaan program dapat juga mengakibatkan terjadinya lubang keamanan. Kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan akun root superuser dapat mengakibatkan fatal. Sering terjadi cerita horor dari sistem administrator baru yang teledor dalam menjalankan perintah RM atau RF di sistem Unix yang menghapus berkas atau direktori beserta subdirektori di dalamnya. Akibatnya, seluruh berkas di sistem menjadi hilang, mengakibatkan denial of service atau DOS. Apabila sistem yang digunakan ini digunakan bersama-sama, maka akibatnya dapat lebih fatal lagi. Untuk itu, perlu berhati-hati dalam menjalankan program, terutama apabila dilakukan dengan menggunakan akun administrator seperti root tersebut. Kesalahan yang sama juga sering terjadi di sistem yang berbasis MS-DOS. Karena sudah mengantuk, misalnya ingin melihat daftar berkas di sebuah direktori dengan memberikan perintah dir, ternyata salah memberikan perintah menjadi del, yang juga menghapus seluruh file di direktori tersebut. Pengujian keamanan sistem. Dikarenakan banyak hal yang harus dimonitor, administrator dari sistem informasi membutuhkan automate tool, perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Untuk sistem yang berbasis Unix, ada beberapa tool yang digunakan antara lain Drop, Treeware, Satan, SBS Scan. Program-program seperti ini yang cepat sekali memunculkan biasanya dapat diperoleh download dari internet melalui tempat-tempat yang menghubungkan dengan keamanan seperti misal Robot Shell. Lihat sumber informasi dan organisasi yang menghubungkan dengan keamanan sistem informasi OnePack 153. Contoh program ini antara lain Crack, program untuk menduga atau memecah password dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus. Jadi jangan sekali-kali menggunakan password yang terdapat dalam kamus bahasa apapun. Land and Letira, program yang dapat membantu sistem Windows 95 atau NT menjadi macet. Hang Lookup, program ini mengirim sebuah paket yang sudah disporet sehingga seolah-olah paket tersebut berasal dari mesin yang sama dengan menggunakan port yang terbuka, misal port 113 atau 139. Pin on Date, sebuah program ping yang dapat mengcrashkan Windows 95, Trap NT, dan beberapa versi Unix. WinUK, program untuk memacetkan sistem berbasis Windows. Problem Service, service di internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP, sehingga service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misal SMTP untuk mengirim dan menerima email,
TCP port 25, DNS untuk domain, UPD, UDP atau TCP port 53, HTTP web server, TCP port 60, port 3 untuk mengambil email, TCP 110. Mendeteksi problem. Untuk mendeteksi adanya problem ke sistem informasi dapat dipasang suatu program yang memonitornya. Problem biasanya meninggalkan jejak di berkas log di sistem. Dengan mengamankan entry di dalam berkas log dapat dilakukan adanya problem. Contoh di atas menunjukkan entry di berkas syslog di mana terjadi problem dari komputer yang diberi nama notebook dengan nomor IP 192.168.1.4. Selain itu, ada beberapa program untuk memonitor problem seperti paket program content port share 3 dan TCP log.